30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu Awas dikelola. saja ya Pak. Kuburkan saya di sini semuanya. Minta tolong Saya saja. saudara 25 orang, ayo kuburkan di sini. Saya nggak punya lahan untuk saya tempati. Ada orang di sini yang untuk semuanya ini ada 67 orang. Saya minta tolong dari Bapak semuanya yang untuk menghadiri kedatangan ini. Kuburkan saya di sini semuanya supaya jadi satu kuburan saya di sini. Karena maka anak saya hari-harinya tanam di sana 12. Berapa saya yang sekarang mempercara itu? Kalau saya pindah dari sini. Ayo, kita ini semua nggak ada pendidikan, nggak ada sekolah. Satu pun tidak ada pendidikan terkecuali hanya satu. Di sini dia pupuk kemarin ini hanya satu yang pendidikan, yaitu ketua. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube YLBHI. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol santai, tapi ini sih ya sangat serius, jadi harus to be notes teman-teman, ini sangat serius sekali karena YLBHI hari ini kedatangan tamu yang sangat penting sekali. Ada masyarakat dari Batur, mereka adalah petani dari TWA Gunung Batur, Bali, teman-teman. Jadi tepuk tangan dulu yang meriah. Di sini ada Bli Sugi, teman-teman. Bli Sugi warga asli Bali, udah dilihat dari stylenya kan ya. Ini nggak dibuat-buat, tapi memang beliau datang dari Bali gitu ya. Udah 3 hari di Jakarta ya, 3 hari, ya. 3 hari di Jakarta dengan memakai memang pakaian seperti ini, bukan cuma karena ada di YouTube YLBHI doang. Memang dari pagi gitu ya. Lalu kemudian ada Tiwi di sini dari LBH Bali yang juga nemenin teman-teman warga dari Bali untuk ke Jakarta, dan juga ada Mas Bima. Halo. Mas Bima dari Huma, Perkumpulan Huma. Ini jauh banget teman-teman. Dari Pasar Minggu, Jati Padang. Jauh banget Mas. Dan saya Mela dari YLBHI yang kita akan ngobrol ya 30 menit sampai 40 menit ke depan lah ya. Jadi teman-teman jangan bosan. Semoga kita kuat 30 menit ke depan. Intinya adalah apa yang akan kita sampaikan pada hari ini itu semoga pastinya itu bisa menjadi harapan baru untuk warga Batur. Jadi kalau ngomongin selama-lamanya iman ya Blia, itu bahasa anak zaman sekarang, selama-lamanya iman itu apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi sekarang tuntutan dari teman-teman di Batur itu kita tahu dan kita bisa ikut bersuara untuk itu. Nah, ya di sini ada Bli Sugi di sini sama teman-temannya ada berapa orang? Ada 5 orang teman-teman. Sekitar 5 orang, juga ada dari LBH Bali, ada 2 orang gitu ya, jauh-jauh datang ke Jakarta. Itu nggak buat main doang, ngeliatin Monas, enggak gitu ya, karena di Bali lebih banyak wisatanya. Cuman ternyata rumahnya Bli Sugi itu mau digusur, terancam gitu ya. Itu karena ada rencana pembangunan taman wisata alam. Misalnya kalau kita semuanya tahu Bali ya tempat wisata iya gitu ya, tapi ternyata ada rahasianya nih, rahasia kenapa dia bisa jadi tempat wisata. Salah satunya itu ternyata juga menggunakan kawasan-kawasan, itu kawasan hutan adat atau konservasi. Kawasan konservasi yang kemudian dijadikan taman wisata. Mungkin Bli bisa cerita misalnya kenapa akhirnya sampai ke Jakarta, kasusnya itu gimana? Ya, mau cerita sedikit ya. Dulunya kan kita adem-adem aja ya sama masyarakat di sana, saling sapa gitu biasa. Semenjak adem ayam, terus tiba-tiba nih ada kepolisian dari PKSDA datang ke rumah, bawa surat, mau diajak sosialisasi gitu. Sosialisasi. Kapan itu, Bu? Itu udah tahun lalu sih, kayak tahun lalu. Tapi saya lupa tanggal. Iya. Diajak sosialisasi, katanya ada sosialisasi dari PT Batur Tanaya. PT Tanaya Pesona Batur. Itu di lokasi di Hotel Segara. Terus ya, diadakan sosialisasi itu, datanglah kami ke sana sosialisasi, tapi tidak dinyatakan udah PT-nya udah bawa izin, PT-nya udah bawa izin gitu. Izinnya untuk pembuatan wisata alam itu.
wisata alam. Dan itu kena, maksudnya rumah beli dan Saya kena makanya yang beberapa orang itu dikasih surat. Dikasih surat tuh ada sekitar kalau nggak salah 16 orang waktu itu dikasih surat sama BKSDA-nya. Terus dari pemerintah BKSDA dikasih surat, terus saya datang ke sana gitu. Sana terus dipaparin, pas itu saya sama warga menolak sih. Kenapa cuma saya saja, sedangkan yang tinggal di kawasan konservasi itu banyak. Kenapa tidak semuanya dikasih surat, diundang gitu. Misalkan saya juga punya perbekal kan kayak gitu, kenapa tidak diundang? Terus ada perbekal dari desa sebelah juga kenapa tidak diundang gitu. Akhirnya dibuatin lagi dibuatin lagi pertemuan gitu, kayak sosialisasi lagi, ditentukan tanggal sama dia, datang semua gitu, dari pihak warga, dari pihak pihak kepala desa juga datang. Waktu itu datang sih dari Perbekal, Perbekal, tahu Perbekal kan? Kepala desa. Kepala desa, tiga kepala desa, desa adat Batur, 3 Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, datang sama kepala desa desa Songan A sama desa Songan B. Tuh. Jadi itu kayak di tempat-tempat lain sih, tiba-tiba pemerintah datang ngasih surat gitu ya, bilang ini gue udah punya izin, terus tanah kalian mau kami ambil. Itu banyak terjadi. Cuman waktu itu di tempatnya beli itu juga, saat itu juga mereka bilang bahwa kawasan ini akan kami pakai gitu. Katanya mau ada sosialisasi dari PT Tanah ya, dari PT-nya gitu. Itu dikasih waktu berapa lama untuk? 3 hari kalau nggak salah. Untuk? Sosialisasinya. Oh iya, terus habis itu sosialisasinya tuh bilang kalau desa ini akan hilang atau rumah ini akan hilang. Gitu ada sejenis misalkan lahan warga mau direlokasi kayak gitu, mau direlokasi kayak gitu dah pokoknya. Rumah kayak gitu kan, jadi kita kan namanya juga masyarakat kecil, ya agak was-was gitu. Kayak gitu. Saya sempat lihat, mungkin teman-teman juga bisa ngecek, itu ada di Instagramnya LBH Bali. Terus teman-teman di Batur juga bikin Instagram sendiri ya kalau nggak salah ya, petani Batur gitu kan. Terus sempat ada yang pernah waktu itu rame sekali, ada video reels yang itu memperlihatkan sudah ada ekskavator datang gitu ya. Terus ada orang rame-rame menolak, mungkin itu kayak polisi hutan atau polisi desa yang pakai baju hijau itu nolak. Tuh kan rame banget waktu itu di media sosial. Itu kejadiannya kenapa, Bli? Pas itu kan kayak gini kejadiannya. Kejadiannya itu kan waktu itu kan kita waktu sosialisasi itu kan memang menolak kan. Memang menolak, tiba-tiba alat berat datang gitu. Ekskavatornya datang. Itulah dikerjain lah di sana yang dipetakan sama PT-nya, dikerjain, diratain batunya, batu-batu pohon juga ada yang tumbang kayak gitu. Terus katanya itu mau buat lahan gitu, tapi masyarakat sih diam aja kan. Masyarakat yang menolak nih diam aja, karena kenapa? Karena kan lahan yang masyarakat yang menolak ini belum diapa-apain gitu. Itu masalahnya. Tapi waktu itu penolakan itu Terus? dengar sampai ada kriminalisasi, sampai ada penangkapan warga. Itu berapa orang yang ditangkap dan kenapa, Bli? Pas itu ceritanya kayak gini, Pak. Ada satu lahan warga. Itu dari lahan warga dari Songan. Dia menolak gitu. Tapi tiba-tiba lahannya itu diratain oleh ekskavator. Terus datanglah teman saya yang juga ikut menolak itu, dia teriak gini, kenapa ini diratain? Gitu. Akhirnya berhenti kan ekskavator itu. Mungkin telepon siapa, bosnya mungkin itu yang ngawas di sana tuh. Telepon, datanglah dia gitu. Saya tunggu, saya ditelepon sama teman saya.
Terus ditelepon, disuruh nunggu 1 jam, udah saya tunggu. Terus kan saya tunggu di rumah warga nih sama teman-teman, banyak teman-teman nih, rumah warga gitu. Terus habis itu datang dia gitu, dia ajak pertemuan di poskonya koperasi. Ada koperasi di tempat yang mau dibangun oleh PT Tanahnya itu gitu. Terus habis itu ribut lah gitu. Kenapa lahan kami ini belum kami sedangkan menolak, kenapa diratain, minta pertanggungjawaban lah intinya kayak gitu. Terus habis itu ditangkap gitu ya. Jadi kayak warga ini Mungkin udah mungkin ada yang merasa gimana ya, karena keadaan iya. emosi mungkin ya, keadaan emosi ya. Biasa kan ibu-ibu teriak-teriak ini di situ dilaporin lah sama. Jadi kayak warga ya tertekan, tiba-tiba dapat surat sosialisasi, tiba-tiba disuruh pindah gitu ya, tiba-tiba tanahnya mau digusur, Iya. terus tiba-tiba ditangkap sama polisi. Ini kayak mungkin udah ketekan gitu juga ya, Iya. Mas ya? Atau kalau Tiwi ngelihatnya maksudnya LBH Bali waktu itu kan nemenin gitu ya, itu gimana ngelihatnya, Wi? Iya, jadi itu sebenarnya respon warga atas tidak dilibatkannya warga dalam suatu keputusan yang terkait dengan hajat hidup mereka. Jadi pada saat itu saya nyambung ya. Jadi pada saat warga protes, ekspresi protes itu yang kemudian dinilai oleh salah satu orang yang pro dengan proyek PT TPB ini untuk dilaporkan ke polisi pada hari yang sama. Dan kasusnya bergulir sampai ada penetapan tersangka juga gitu ke orang yang protes ini. Kebetulan petani perempuan yang ada di TWA Gunung Batur itu. Tetapi memang itu tadi, ini adalah respon warga atas sejak awal mereka tidak tahu ada pengajuan perizinan berusaha di TWA Batur, dan mereka mengetahui bahwa PT TPB ini mau membangun taman rekreasi itu setelah izinnya keluar. Gitu. Jadi begitu sosialisasi, PT TPB ini udah bilang, oh ini kita sudah mengantongi izin, ini udah sah gitu ya, nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Jadi ya warga tentu saja karena tadi ini adalah hajat hidup, ya mereka melakukan protes-protes yang itu adalah bagian dari ekspresi alami gitu ya bagi orang yang sedang terancam ruang hidupnya hilang gitu. Jadi warga ini menggantungkan hidup sama Danau Batur, menggantungkan hidup sama tanah yang ada di situ, Gunung Batur juga, dan itu suatu ekosistem yang mendukung penghidupan warga di situ. Di sana mereka bertani, melakukan budidaya ikan dan sebagainya, dan itu dilakukan secara turun-temurun sejak bahkan sebelum ada Indonesia Merdeka, gitu ya. Jadi agak konyol sebenarnya ketika ada perizinan berusaha yang masuk gitu ya, diterbitkan di tahun baru 2022 dan mengatakan mereka adalah orang yang sah untuk melakukan aktivitas usaha di atas wilayah itu. Sementara warga ini udah lama di situ, lebih dulu bahkan sebelum ada kemerdekaan Indonesia gitu kan. Saya aja ini udah generasi keempat ya. Aduh, itu hari-hari udah ditanamnya kita udah nggak tahu di mana gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang dengar ini kayak, kok ini kejadiannya sama ya kayak di sini, kok kayaknya sama ya kayak di sana, itu kayak kita juga berpikir di negeri Wakanda mana lagi kita bertempat tinggal sekarang gitu ya. Tapi memang apa namanya, kalau teman-teman LBH Bali melihat apa yang terjadi itu oke lah gitu ya, ada yang salah. Logikanya itu di mana gitu ya, warga yang selama ini hidup gitu ya. Tapi saya pernah dengar LBH Bali pernah statement kayak gini. Permasalahan ini tuh merupakan akibat dari ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan kawasan hutan. Itu waktu itu Tiwi pernah ngomong kayak gini. Tapi emang itu kawasan hutan, Beli. Dan Kawasan. itu kawasan hutan dan teman-teman hidup di sana sudah sangat lama sekali. Mas sekali. Jadi itu disebut kawasan hutan ya karena negara menyebutnya sebagai kawasan hutan. Oke, itu ada ininya ya. Ada proses pengukuhan hutan yang itu dilakukan penetapan kawasan di 2014, ada keputusan Menteri
LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2014, yang mana balik lagi warga tadi sudah menguasai secara turun-temurun. Dan memang kita melihat dalam proses itu pun warga juga tidak dilibatkan dan bahkan tidak dianggap ada di lahan itu. Jadi secara dokumen-dokumen proses dari pengukuhan hutan ini, itu warga dianggap tidak ada. Dan saya kira di banyak wilayah lain di Indonesia gitu ya, hutan itu dianggap sebagai tanah kosong, ruang kosong yang cuman ada tanaman doang, pohon-pohon gitu ya, tidak ada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Ini kan yang jadi rumit, karena pada realitasnya ada masyarakat yang hidup di dalam hutan. Izin yang tahun kemarin bilang kalau ini sudah mau dijadikan kawasan wisata, itu bilang daerah situ kosong memang. Di dalam situ diakui, justru lucu. Di dalam perizinan berusaha diakui bahwa memang ada masyarakat, mari kita berdayakan mereka dengan mempekerjakan mereka di sebuah agrowisata. Silakan nanti masyarakat yang berwisata ke situ menonton petani sedang mengerjakan lahan. Begitu konsepnya. Gitu. Itu yang sebenarnya ironi. Iya. Tapi kalau di ala pemerintah bilangnya di situ nggak ada orang. Ya, dalam dokumen-dokumen pengukuhan kehutanan dianggap itu tidak ada hak masyarakat di dalam situ. Jadi hanya hutan saja. Tapi tetap milih kan ya beli kemarin? Tetap. Tapi tetap milih kan ya beli ya? Siapa yang menang beli di TPS-nya? Logikanya gitu, kita nggak dianggap pas milih kita disuruh milih-milih ya. Persis. Kalau tanahnya punyanya kosong berapa beli? Kurang tahu sih. Jangan. Kali aja Jangan. kan. Bahaya. Jangan ya beli ya. Jangan beli. Tapi menariknya adalah tadi itu ngomongin di kawasan hutan mereka dibilang nggak ada, tapi kemudian diizin mereka ada. Jadi kayak ada tumpang tindih peraturan. Ya everyone knows ini di Indonesia yang memang tumpang tindih peraturan itu ada. Tapi kayaknya kalau di kawasan hutan tuh, nggak tahu, mungkin Mas Bima punya pengetahuan yang lebih daripada saya. Pengawasan hutan tuh apakah memang seperti ini? proses gimana sih Mas, aku bingung juga ini. Ini hutan, terus proses orang kalau mau bikin apa di dalam hutan itu bagaimana, dan apakah masyarakat nggak punya hak apapun, padahal mereka dari sebelum merdeka ya kan, waktu masih zaman Belanda malah ya beli ya, udah 4 generasi keturunan tuh nggak punya hak apapun gitu sekarang. Itu gimana sih Mas? Iya, jadi jadi cerahkanlah kami Mas. Enggak lah, kita ini saling berbagi sebenarnya. Ini pengetahuan atau informasi yang mungkin bisa teman-teman banyak akses lah di banyak tempat. Jadi sebenarnya kenapa sebenarnya kehutanan ini ya dibilang sekarang carut marut, ataupun tadi misalnya mengklaim bahwa hutan itu ya hanya tegakan pohon, hanya ini, tapi tidak mempertimbangkan manusianya, karena memang itu sejarah panjang gitu ya, dari satu secara saintifik keilmuan itu yang kita lebih condong pada keilmuan scientific forest di ala Jerman, yang dimana memang hanya menganggap tegakan pohon itu ya hutan itu tegakan pohon, nggak ada namanya manusia. Nah, sehingga itu memang banyak diadopsi oleh teman-teman yang juga menggeluti isu-isu konservasi itu secara saintifik. Dan yang kedua secara regulasi atau kebijakan. Nah, sebenarnya kebijakan yang ada dari tahun 1927 ya, dari 1927 oleh pemerintah kolonial Belanda itu sebenarnya sudah membedakan antara hutan atau bukan kawasan hutan. Itu di Bosordonnansie 1927. Nah, di Bosordonnansie 1927 itu sendiri memang yang akhirnya turun-temurun dengan prinsip yang sama dengan Agrarisch-Wet 1870 yang domain verklaring, yang dimana ya kawasan hutan itu hanya kawasan punya pemerintah gitu ya. Dan itu berlanjut sampai Undang-Undang 5 1967. Nah, cuma memang ada sedikit perbaikan di Undang-Undang 41 tahun 99 di Undang-Undang Kehutanan itu, yang sampai sekarang juga nggak jelas ya, dan malah justru dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang baru yang agak carut marut juga. Nah, tapi Pak Jokowi ya, Undang-Undang Cipta Kerja ternyata dampaknya besar. Ya, karena gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya dari beberapa hal yang terjadi ya, dan ini yang menarik adalah ditemukan
izin usaha yang dimiliki oleh PT Tanaya Batur PT Tanaya Pesona Batur. Pesona Batur atau TBP ini terbit setelah rezim Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana memang menggunakan online single system sehingga memang ini memproses semua perizinan itu hanya di satu pintu dan yang punya kewenangan ini sebenarnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan yang punya fungsi ini ada di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Hayati. Nah, parahnya lagi tapi proses ini kan proses ini near partisipatif ya. Jadi ibaratnya tidak ada partisipasi yang sangat partisipasi menyeluruh lah ya bahasa sekarang gitulah, partisipasi menyeluruh karena ya itu tadi memang perusahaan hanya diplot untuk bagaimana mengimplementasikan investasi itu ya kan. Jadi ya itulah yang dibilang memudahkan investasi ya seperti ini, tapi berdampak dan berakibat near partisipasi dan berdampak pada masyarakat, contohnya beli ini ya di teman-teman di Batur ini. Dan bahkan berdasarkan catatan sebenarnya di Huridocs, Human Rights Documentation dari Huma yang Huma punya itu di Humawin, mayoritas kasus yang terjadi konflik itu ya karena tidak adanya partisipasi di awal, atau sekarang bahasanya kalau orang luar sebut dengan free prior and informed consent, atau kita persetujuan di awal tanpa paksaan. Nah, yang ini yang sebenarnya memang hilang dan juga ini cenderung diabaikan sehingga memang proses-proses pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini ya sangat-sangat tidak adil lah untuk masyarakat yang memang sudah bermukim bertahun-tahun. Tadi misalnya teman-teman di Batur sudah punya 4 sampai 5 generasi bahkan ya. Nah, itu yang menurut kami juga dalam pantauan Huma perlu dipertimbangkan untuk bagaimana melihat situasi dan kondisi sehingga memang kawasan konservasi ini mungkin bisa bisa diusulkan dengan skema-skema yang mungkin bisa menjadi salah satu penyelesaian konflik yang terjadi. Berarti maksudnya kalau skemanya kayak gini di banyak tempat bisa terjadi hal yang serupa dong ya? Dengan mudahnya orang digusur. Betul. Apalagi pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, tapi memang trennya pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini memang naik gitu untuk partisipasi atau persetujuan di awal dan informasi tanpa paksaan ini cenderung naik ya, tanpa ibaratnya near partisipatif dari masyarakat tuh naik sekali karena tidak ada proses itu. Nah, tapi memang di proses-proses sebelumnya ya selain tadi near partisipatif karena memang kebijakan dan pendekatan saintifik tadi. Misalnya di 2012 kami sebenarnya dengan 2 lokasi yang Huma banyak bekerja di isu hutan adat. Jadi kebetulan isu hutan adat ini berada di kawasan konservasi gitu ya, berada di kawasan konservasi. Nah, ini memperjuangkan sejak 2012 itu sangat berat gitu. Dan mereka selalu diklaim mereka ini perambah hutan. Nah, ya jadi karena pasti akan mungkin sekarang tidak, tapi nanti bisa jadi klaimnya adalah wah, kalian ini perambah hutan, harusnya kalian nggak boleh ada di sini. Itu yang sering diklaim atau diterima oleh masyarakat adat di. Itu stigma sekarang ya. Betul. Dapat Jadi nggak beli di Batur stigma itu? Belum dapat ya, mungkin belum karena ini maksudnya karena ini sangat sangat mengganggu lah ya, istilah yang sangat mengganggu. Jadi padahal ya kalau kita dengar tadi Beli sampaikan bahwa teman-teman di Batur itu bercocok tanam, melakukan pengelolaan, melakukan konservasi terhadap danau, ekosistem danau, itu kan sebenarnya dengan nilai-nilai pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang ada gitu. Cuma memang ya itu tadi ya, kami punya contoh satu di Kasepuhan Karang di Banten sini nggak jauh, terus yang kedua itu ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Nah, jadi masyarakat adat itu ya dianggap sebagai perambah hutan, masyarakat adat itu sebagai penghambat investasi dan segala macam lah ya. Jadi memang kecenderungannya adalah bagaimana menyingkirkan masyarakat yang ada di dalam kawasan konservasi itu juga. Tapi memang dengan adanya pendekatan kebijakan hutan adat ini menjadi salah satu solusi yang bisa meminimalisir paling tidak. Karena sejatinya ketika 2016 mereka ditetapkan hutan adatnya,
di 2017 atau 2018 saya lupa, tetap ada ini ya polisi hutan yang sempat bertanya, sempat mengkonfirmasi, loh kalian ini hutan kalian tahu dari mana gitu. Padahal masyarakat tuh udah punya bukti SK hutan adat yang diberikan oleh menteri. Nah ini yang kalau memang masyarakat tidak dibekali dengan pengetahuan dan kapasitas tentang pengetahuan hukum, pengetahuan tentang bagaimana mencegah kriminalisasi, itu memang penting gitulah untuk masyarakat-masyarakat yang ada dalam dan atau sekitar kawasan hutan. Gitu kembali ke Bli Sugi, kalau teman-teman di Batur ini ada di sekitar kawasan hutan konservasi itu atau di dalamnya? Di dalamnya. Berarti kalau ada, jadi gini, Tanaya mau bikin kawasan wisata gitu ya, berapa desa berarti itu yang kena, Bli? Kalau desa administratif itu satu desa. Okay. Jadi luasannya tuh 85,66 hektar. Iya, itu kan bangun apa dia Bli di situ? Apa Bli yang mau dibangun? kurang tahu sih, mungkin kayak villa kayak gitu ya. Yang di balihonya sih ada villa. Jadi ada villa. Kalau kita lihat kan jadi contoh ya, maksudnya bahwa masyarakat yang punya tanahnya yang bertahun-tahun bermukim di situ itu nggak tahu gitu loh. Maksudnya nggak tahu apa sih sebenarnya yang mau dibikin, apa sih yang sebenarnya inilah yang ya ada yang bisa dibilang sebagai dampak buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya. Partisipatif sehingga sampai masyarakatnya aja nggak tahu lo mau bikin apa kan. Side plan-nya seperti apa, rencana seperti apa. Tahu-tahu udah ada aja gitu ya. Udah ada baliho aja pertama. Ada baliho, benar. Baliho. Jadi sangat pertama gede baliho di gerbang dekat lahan warga. Ada. Bapak mau ada, memang kayak jenis kayak rumah kayu, kayak villa gitu. Ada apa? Ada kayak panggung pertunjukan ya, kayak kolam renang. Oke. Ya itu ala-ala Bali wisata banget gitu ya teman-teman ya. Iya. Jadi tapi gini, PT Tanaya dia masuk tapi awalnya lewat Baleho, habis itu ada sosialisasi gitu lah ya. Itu di 2023 baru. Belum ada setahun ini. Belum. Terus warga bagaimana sampai sekarang? Warga sih masih tetap di sana ya, tetap ada melakukan, yang menolak sih tetap melakukan perlawanan ya. Itu maksudnya udah pernah ketemu dengan perusahaan? Sudah, dan tawaran juga ada. Kerjasama ada. Tetapi kerjasama bahasanya. PKS ya, ada tawaran kerjasama, tapi sebenarnya ya modelnya hanya memanfaatkan masyarakat dalam tanda kutip gitu ya untuk ada di agrowisata, di mana masyarakat ini bekerja nanti jadinya bakal ditonton sama wisatawan yang datang, aktivitas pertaniannya bakal ditonton. Cuman pada dasarnya masyarakat itu tanpa ada perusahaan yang masuk, itu sebenarnya penghasilannya dari budidaya ikan, penghasilannya dari hasil kebun, jual tomat, bawang, kol, itu udah cukup mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari gitu. Dan mereka juga ada buka warung-warung kecil, itu udah cukup. Jadi narasi perusahaan datang memberdayakan itu sebenarnya sesat juga. Nggak, jadi gitu. kayak seakan-akan kan kita nggak bisa apa-apa, warga nggak bisa apa-apa gitu ya. Benar. Tapi saya udah ngobrol dengan perusahaan gitu ya. Terus perusahaan tapi tetap tahu kalau teman-teman masih menolak gitu ya sampai sekarang. Apa responnya mereka? Mereka ini melakukan upaya-upaya dengan mendekati pemangku kepentingan terkait. Jadi Pemda, kemudian juga kepolisian, sampai ada laporan-laporan polisi kan yang saat ini masih berjalan dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Itu juga semua undang-undang itu bisa digunakan untuk mengkriminalisasi orang. Bahkan undang-undang itu kan lebih duluan warga masuk ke lahan itu dibanding Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam gitu. Jadi lucu aja. Dan upaya lainnya dari perusahaan ini juga dengan mengintimidasi warga, mengatakan nanti prosesnya bakal warga tidak akan dapat apa-apa, kemudian juga nanti bakal menghadapi proses hukum dan lain-lain. Jadi dengan cara-cara menakut-nakuti warga. Lucunya gini, kayak gini. Dari dulu kan, dari dulu saya tinggal di sana nih aman-aman saja sih, tidak pernah ada panggilan dari
Polisi. pihak pokoknya ya dari polisi kayak itu nggak pernah sama sekali nggak pernah. Tiba-tiba dari 1 tahun yang lalu baru dipanggil. Tadi katanya Blisugi udah baru pertama ya masuk. udah 4 generasi, berarti dari tahun berapa udah di sana? Udah dari Buyut 1930. 30 ya. Iya. 1930. 1920 itu bahkan penetapan hutan juga belum itu ya, daerah situ Buyutnya ya. memang udah di sana. Kakek lahir di sana, bapak lahir di sana, saya lahir di sana. Gitu. Tetap kalah dengan PT Tanaya, teman-teman. Kita yang sudah bertahun-tahun. Tapi apa warga udah beberapa hari ini di Jakarta itu ngapain? Maksudnya kita semuanya pasti masih punya harapan gitu lah ya. Apa yang diharapkan dari bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintah? Gitu. Iya. Jadi warga itu, perwakilan warga beberapa datang ke Jakarta untuk meminta dukungan beberapa lembaga. Jadi warga datang ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, kemudian juga ke Ombudsman, meminta dukungan atas situasi yang saat ini terjadi di TWA Batur, meminta agar lembaga-lembaga ini bisa merekomendasikan kepada KLHK, aparat penegak hukum, agar aktivitas usaha PT Tanaya Pesona Batur ini bisa dihentikan dan ditinjau ulang. Kaitannya dengan tadi keberadaan masyarakat yang sudah turun-temurun. Dan kemudian juga aparat penegak hukum harusnya menghormati upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mempertahankan lingkungan hidupnya. Dan itu sebenarnya dijamin dalam undang-undang. Harusnya aparat penegak hukum tidak melakukan proses hukum ini. Gitu. Tapi nyatanya ada 14 orang warga yang saat ini mendapatkan undangan klarifikasi. Oke. Gitu. Termasuk bapak saya juga dapat. Oke. Dan, Jadi undangan klarifikasi 14 orang, terus yang lainnya yang kemarin sempat ditahan itu berapa orang? Nah, kalau itu Ada lagi. pidana yang lain, dugaan Oh, alah. pengancaman 335 KUHP, dan itu sempat penetapan tersangka juga. Oke. Gitu. Syukurnya beberapa waktu lalu kita menerima pemberitahuan penyidikannya dihentikan. Gitu, dengan alasan tidak cukup bukti. Jadi polisi menganulir penetapan tersangka sebelumnya. Gitu. Tapi tetap ada laporan polisi lain nih yang menyasar warga. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam ini ketika diterapkan dalam terkait dengan penguasaan warga, masyarakat di Taman Wisata Alam Gunung Batur, itu tidak hanya menyasar warga yang menolak saja, menolak keberadaan PT Tanaya, tapi semua orang yang ada di dalam TWA itu akan terancam dikriminalisasi dengan undang-undang tersebut. Gitu. Dan pada kenyataannya di lapangan itu udah ada ratusan kakak ya. Ratusan kakak yang tinggal di Ada dalam ratusan kakak konservasi. di sana. Yang sama posisinya dengan Blisugi, itu sudah menahun ada di sana, sudah turun-temurun ada di sana. Tapi sementara yang diminta klarifikasi 14 orang. 14 orang. Termasuk bapaknya Blisugi. Bapaknya saya. Dan itu dari warga yang menolak. Oke. Warga yang menolak ada berapa, Bri? 61. 61 kakak. Iya. Betul. Kalau dari warga sendiri, maksudnya kalau harapan pasti lah ya itu tidak ada gitu ya TWK ya. Tapi kira-kira apa yang menjadi dalam waktu dekat nih setidaknya harus apa sih gitu? Apa yang menjadi keinginan warga dalam waktu dekat? Ya seperti kayak dulu lagi. Oke. Kita aman, tentram. Maksudnya sesimpel itu gitu Iya. kan. Ya, kita nggak pengen yang Nggak lebih. pengen lebih ya. Kita cuma pengen yang seperti itu. Cuman aku pengen nanya Mas Bima nih di tempat lain itu ya aku sih mendengar banyak lah ya tipikal kasus kayak gitu. Tapi rata-rata akhirnya bagaimana sih Mas? Negara itu dengan seluruh kemampuannya mereka bisa aja melakukan penggusuran semena-mena. Iya, itu pasti. Jadi kayak contoh yang tadi saya sampaikan ya di mana Kasepuan Karang itu, mereka sudah punya surat keputusan penetapan hutan adat loh itu. Nah, tapi di 2017-2018 satu masyarakat itu mengambil kayu yang tujuannya adalah untuk kebutuhan subsisten, kebutuhan untuk membangun rumah. Nah, itu aja masih didatangi oleh polisi dan polisi hutan dikonfirmasi bahwa loh kamu ini
nebang di kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak namanya Iya. di situ. Nah, jadi itu saja orang yang sudah punya sertifikat atau SK ya yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat ini tetap bisa dijadikan terlapor lah waktu itu, karena waktu itu dilaporkan oleh si polisi hutan di sana. Tapi untung kami langsung bergegas dengan menunjukkan bahwa surat keputusan hutan adat dan ini adalah titik-titik di mana masyarakat mengambil sumber daya yang ada dalam hutannya. Nah, itu memang menjadi salah satu kunci ya untuk menjawab problem tersebut. Makanya memang kami memang mendorong bahwa salah satu upaya untuk melakukan resolusi konflik ataupun perdebatan panjang terkait dengan kawasan hutan ini adalah dengan mengajukan hutan adat. Misalnya untuk teman-teman yang memang memenuhi kriteria sesuai dengan undang-undang kehutanan ataupun komunitas masyarakat hukum adat. Tapi di sisi lain juga banyak kemungkinan, sehingga memang untuk masyarakat di Batur ini perlu kita pertajam dan perlu kita analisa lebih dalam terkait dengan kira-kira kemungkinan-kemungkinan dan juga peluang-peluang hukum apa yang bisa kita maksimalkan sebetulnya. Jadi misalnya banyak pilihan hukum, misalnya ada kemitraan konservasi atau nanti ada hutan adat misalnya, atau juga nanti adalah bagaimana melakukan upaya-upaya inventarisasi dulu terhadap titik-titik dan juga lokasi-lokasi masyarakat di Batur sendiri. Oke. Gitu. Oke, tapi mungkin seperti yang Jamak juga terjadi gitu kan, mau nggak mau salah satu hal yang harus dilakukan itu tetap kekuatan dari masyarakat itu sendiri, ya kan Belia? Maksudnya tanpa itu semua udah useless tuh yang namanya kita mau upaya apapun kalau warganya udah sulit, itu akan sulit. Cuman sekali lagi perusahaan dengan pemerintah itu dia pasti akan melakukan segala cara untuk menihilkan dan melemahkan Untuk menghapus masyarakat. betul masyarakatnya. Tapi teman-teman yang terjadi di Batur itu memang mungkin teman-teman juga pernah melihat itu di beberapa daerah. Cuman sekali lagi masyarakat di Batur nggak minta yang muluk-muluk, cuman minta seperti sedia kala gitu ya. Nah, kolaborasi itu menjadi sangat penting juga dan dukungan dari semuanya juga menjadi sangat penting. Teman-teman mungkin kalau mau ngikutin semua informasi terkait di Batur gitu ya, itu bisa kalau di Instagram itu ada Save Batur. Mungkin teman-teman bisa juga follow Save Batur atau LBH Bali juga banyak publikasikan soal ini. Dan pastinya kalau untuk hukum masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan dan kawan-kawan itu Huma teman-teman, Mas Bima itu banyak juga ngobrol dan ngomongin, dan banyak juga tulisan di situ gitu ya untuk kita tahu seluk-beluknya. Sekali lagi terima kasih. Saya terima kasih banyak sudah main ke YLBHI. Sama-sama. Dan Mas Bima Sama-sama. dan Tiwi. Terima kasih, Mela. Kami sangat senang sekali gitu ya kalau banyak masyarakat, bukan senang masyarakat berkonflik, cuman maksudnya kami senang sekali kalau banyak masyarakat yang tetap kuat gitu ya di tengah gempuran investasi Jokowi gitu ya, di tengah gempuran kebijakan dan juga ugal-ugalannya korporasi dan pemerintah saat ini tuh masih tetap bersatu dan tidak menyerah gitu ya. Kita semuanya pasti akan selalu mendukung. Begitu teman-teman, sekali lagi saya Mela, di sini juga ada Blisugi, Tiwi dan Mas Bima. Kami pamit undur diri dan semoga saat video ini ditayangkan gitu ya kita bisa mengamplify lagi informasi ini, bahkan kalau sampai ke KLHK, tolong teman-temannya yang punya keluarga, bapak, ibu ya kan, yang saudara-saudaranya juga di KLHK itu bisa di-share juga bahwa ada loh kasus seperti ini gitu ya yang bisa mungkin kita bantu bareng-bareng. Sekali lagi kalau kita selama lemahnya iman, saya kembali lagi ke awal, selama lemahnya iman kita bisa membantu tidak hanya berdoa tapi juga dengan men-share cerita-cerita ini kemana saja supaya lebih banyak lagi orang yang tahu dan semakin banyak lagi orang yang ikut menekan PT Tanaya dan juga pemerintah yang ada di Batur, Bali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.